Iya, luar biasa sekali Pak Koster. Ini sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu atas penghargaan yang Bapak terima. Ini kalau kita ingat memang betul sekali seperti yang Bapak katakan bahwa memang ada banyak sekali juga daerah-daerah yang menerapkan pembatasan pemakaian kantong plastik kresek seperti itu ya, atau kantong belanja dari plastik. Ini memang tidak banyak juga yang berhasil. Salah satunya mungkin juga Jakarta, kalau kita ingat dulu pernah juga menerapkan aturan pembatasan ini, tetapi kemudian kurang bisa berjalan dengan baik, tetapi akhirnya saat ini kembali digalakan. Nah, ini di Bali bahkan sudah bisa mendapatkan penghargaan. Nah, ini merupakan juga cerminan dari apa yang dilakukan selama ini oleh PDI Perjuangan mengkampanyekan gerakan cinta lingkungan. Nah, ini apa kuncinya Pak Koster sampai di Bali ini bisa berhasil? Jadi kebijakan yang kami terapkan ini dilandasi dengan produk hukum, yaitu Peraturan Gubernur Bali. Jadi saya mendapat informasi hanya di Bali ada peraturan gubernur, di daerah provinsi lain tidak ada yang menerapkan dengan peraturan gubernur. Dengan peraturan gubernur ini kita bisa melakukan tindakan kolaborasi bersama semua elemen masyarakat, perguruan tinggi dan tokoh termasuk LSM serta para pemerhati lingkungan, juga melibatkan desa adat dengan aturan desa adat sehingga kami menjadi lebih mudah menerapkannya. Dan terus terang kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik ini memang mendapat ancaman dari para industriawan yang memproduksi tas kresek, pipet, sampai peraturan Gubernur Bali ini diuji materi di Mahkamah Agung oleh sekelompok pengusaha di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi uji materinya itu dibatalkan, ditolak oleh Mahkamah Agung. Sehingga sekarang kebijakan Gubernur Bali pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dengan peraturan Gubernur Bali ini dari segi yuridis diberikan pertimbangan hukum yang sangat baik oleh tim hakim di Mahkamah Agung, sehingga menurut saya itu bisa menjadi pedoman juga di dalam menyusun peraturan gubernur, bahkan bisa ditingkatkan menjadi peraturan daerah karena aspek yuridisnya yang diberikan pertimbangan oleh tim hakim di Mahkamah Agung itu sudah betul-betul setara dengan undang-undang peraturan gubernur ini, bisa ditingkatkan ke tingkat produk hukum yang lebih tinggi lagi. Saya kira bagi kepala daerah tidak perlu takut karena apa yang kita lakukan ini adalah untuk alam yang bersih, alam yang sehat, alam yang indah. Saya kira itu akan membawa kehidupan yang baik bagi umat manusia. Tidak perlu takut. Saya sudah di awal disampaikan oleh Ibu Megawati bahwa kamu pasti akan mendapat ancaman dari para pengusaha. Saya bilang saya tidak takut, saya bekerja dengan fokus, tulus dan lurus. Jadi dengan demikian apa yang saya jalankan ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat sehingga program ini bisa berhasil dengan baik. Itu saja. Yang lain yang kiat khusus saya kira apa yang kita lakukan ini adalah sinergi dengan berbagai elemen masyarakat. Itu saja, Mbak.